Kita patut bersyukur, berbahagia. Kesempatan sore hari ini kita boleh diberikan kesempatan izin Tuhan kita datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Siapa yang mau beribadah kepada Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan, lambaikan tangan, haleluya. Ada semangat sore hari ini, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada kesempatan ibadah ini. Kita datang kepada Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam setiap langkah hidup kami. Kasih-Mu besar, pernyataan-Mu sempurna, rancangan-Mu terbaik buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah ini Tuhan. Kita berikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau lagi. Kami mau Tuhan, ibadah kami sore hari ini tidak hanya rutinitas Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami menyuguhkan Engkau Tuhan. Maka kami perlu Engkau pada saat ini. Kuasai kami sepenuhnya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap kami benar-benar memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang Maha Besar. Haleluya, haleluya. Puji hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Datang dan berkata di atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
bisa bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih sungguh lagi ku sembah. Yesus yang kami sembah, tidak ada nama lain di bumi di surga. Yesus Kristus Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yesus sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Yesus luar biasa. Nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau datang, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami. Ada kebebasan, kelepasan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada pemulihan pada saat ini Tuhan. Kami lebih lagi memuji-muji Engkau Tuhan. Serahkan ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat bangkit berdiri? Pada saat kita berjalan, melangkah, kita libatkan Tuhan. Maka kita akan diberikan kemenangan, diberikan hal yang terbaik, yang luar biasa daripada Tuhan. Selangkah demi selangkah.
besar di dalam kita, amin. Haleluya. Dalam Tuhan pasti ada kemenangan, amin. Lebih dari pemenang. Mari kita semangat lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Ada kemenangan di tempat ini, Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara, saling kalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Berkata pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara. Katakan amin. Dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Kita kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkata pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Berkata pastinya, Yesus Raja segala raja. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan aku lebih. Aku lebih dari pemenang. Dengan iman katakan aku lebih. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Ada kemenangan di tempat ini, amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita selalu ada buat kita, amin. Kita lebih lagi datang kepada Tuhan, menikmati kebaikan, menikmati hadiratnya, menikmati zamannya pada sore hari. Lepaskan setiap hal-hal yang menghalangi kita. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan yang sungguh baik itu hadir, datang di tempat ini, menjamah setiap kita. Haleluya. Sungguh besar karyamu, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar. Sungguh besar karyamu, sungguh ajaib,
Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Semangat saja katakan, ku mau selalu. Hidup kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu memesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Ya Yesus. Mari kita bersama-sama, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu. Aku sangat buat Bapak Gembala. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu memesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami milik kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa, memberikan kepada kami jubah kemuliaan yang akan membawa kami pada satu kemuliaan kekal, hidup bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami sampai dengan hari ini dengan segala berkat, anugerah, kemurahan, berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih karena tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami sekalipun kami mungkin melepaskan genggaman kami, tetapi Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih karena begitu indah kasih-Mu bagi kami semua dan sungguh kami menyadarinya. Olehnya Tuhan, buat kami selalu bisa dapat bersyukur atas segala kasih, rahmat dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saatnya kami siapkan hidup kami untuk kami boleh menerima setiap didikan ajaran Tuhan bagi kami semua. Dan berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu dan kesempatan yang indah buat kita boleh bersama-sama, kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan saatnya mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang mencari Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik 22 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua 2 Tawarik 22 ayatnya yang ke-9. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga. Karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ ada kalimat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Sedikit saja saya cerita tentang latar belakang dari kisah ini. Jadi Ahazia itu semacam sudah dinubuatkan pada saat dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pemerintahan Tuhan yang menetapkan menjadi seorang raja, tetapi penetapan Tuhan atau pengukuhan Tuhan untuk seseorang menjadi seorang raja itu juga sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan manusia, gitu ya. Contoh misalnya dalam konteks Saul, bahwa Saul itu tidak dikehendaki Tuhan, karena Tuhan sebenarnya tidak menginginkan raja ada di Israel secara fisik, raja gitu ya. Tetapi karena orang Israel mendesak Samuel, pada akhirnya ya sudahlah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks raja-raja di Israel pun sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan
keadaan kerajaan Israel yang sudah terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan, yang kemudian dikenal menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, itu sesungguhnya tidak semuanya raja-raja itu raja-raja yang takut akan Tuhan. Kalau dalam konteks bahasa kita bukan raja yang baik, raja yang karakternya jahat banyak gitu ya, raja yang tidak sesuai dengan kriteria Tuhan juga banyak. Tapi mengapa itu Tuhan izinkan terjadi bahwa mereka akhirnya memerintah menjadi seorang raja? Ya karena keinginan-keinginan manusia. Tuhan tidak mencoba untuk menghentikannya, sekalipun Tuhan tidak suka dengan hal itu. Kenapa? Karena manusia diberi kehendak bebas. Manusia bukan malaikat yang kalau salah langsung jatuh ke dalam dosa dan dibinasakan. Tidak yang seperti itu. Sehingga manusia tetap punya kehendak. Ingatlah bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin begitu manusia salah berdosa langsung dibinasakan seperti malaikat, tidak. Tapi kalau malaikat begitu jatuh atau begitu salah, begitu berdosa, dia langsung dibinasakan atau diusir gitu ya. Bahasanya begitu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, saya menyimpang sedikit gitu ya. Dalam pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada kita semua, jangan pilih berdasarkan apapun, tapi pilihlah berdasarkan instruksi Tuhan. Lalu kalau seseorang yang dalam tanda kutip misalnya tidak dikehendaki Tuhan kok jadi terpilih, itu bisa saja karena keinginan-keinginan manusia, faktor-faktor manusia dan lain sebagainya, bisa saja seseorang jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, besok kita juga akan pilihan pilkada. Nah, saya berharap tidak ada di antara CSK Family yang memilih karena faktor yang lain gitu ya. Tetap sama, pilihlah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi minta petunjuk dari Tuhan, siapa yang harus dipilih. Jadi dilematis pada akhirnya kalau ada gereja yang menjadi tim ses. Dilematisnya begini, karena kalau itu yang bukan Tuhan kehendaki, sementara kalau secara politis dia adalah tim ses kan ya tetap harus memenangkan kan. Tapi padahal barangkali Tuhan tidak menghendaki. Nah makanya ya saya tidak akan pernah mau kalau ditawari jadi tim ses Pak, enggak usah. Saya takut ternyata itu bukan pilihan Tuhan, tapi saya ada di situ, terlanjur saya mengiyakan menjadi tim ses, itu bertolak belakang dengan hati nurani saya kan gitu. Nah kembali ke soal Ahazia. Ahazia bukanlah raja yang dikehendaki Tuhan dalam konteks bahwa dia kelakuannya itu enggak bagus gitu ya saudara. Dia bukan raja yang berkarakter baik. Sampai pada akhirnya dinubuatkan bahwa dia akan mati oleh Raja Yehu. Oleh Yehu, bukan Raja Yehu, oleh Yehu. Dan ayat ini menunjukkan Ahazia yang mati karena Yehu, di tangan Yehu gitu ya. Nah kalau lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa baca di 2 Tawarik atau 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, kisah tentang raja-raja di Israel dan di Yehuda. Nah yang menarik adalah begini Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimatnya. Dia mati lalu dikuburkan juga. Lalu ada kalimat karena. Jadi pada zaman itu kalau ada orang yang, ya sebutlah orang gitu ya, bukan saja raja, orang yang ya katakanlah tidak bagus, tidak baik, itu nggak mungkin akan dikuburkan karena dianggap buat apa dikuburin gitu kan. Dia kan orang yang jahat, dia kan orang yang jelek, dia kan orang yang nggak baik gitu. Ya udah mungkin tidak tahu dikapakai, tetapi yang jelas tidak akan dikuburkan. Karena penguburan itu sebagai tindakan penghormatan. Karena orang itu baik dan lain sebagainya, maka orang akan menguburkannya. Maka kenapa Yesus kemudian dianggap orang yang jahat dan kena kutuk? Karena dia tidak dikuburkan. Dalam konteks kacamata Romawi, maka dia disalibkan. Tetapi itu kan semuanya tetap menggenapi nubuat ya kan saudara ya. Tapi pada akhirnya murid-muridnya meminta izin untuk menurunkan Yesus dan menguburkannya. Saudara mesti tahu kenapa cerita itu ada seperti itu. Jadi Yesus dianggap terkutuk karena dia tidak dikuburkan. Makanya dia tidak dikuburkan, dia disalib. Disalib itu simbol surga menolak, bumi menolak. Makanya tidak dikuburkan dalam konteks itu. Tetapi kemudian murid-muridnya meminta izin untuk Yesus dikuburkan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kenapa Ahazia pada akhirnya dikatakan dan dikuburkan juga karena ngelihat simbahnya Yosafat. Yosafat itu adalah raja yang pada masa pemerintahannya adalah raja yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, dalam konteks kebenaran firman, dalam konteks cerita Tuhan bagi manusia, siapa yang takut akan Tuhan itu akan membawa dampak pada keturunan-keturunannya. Dalam cerita ini kita bisa temukan yang hidup mencari Tuhan itu Yosafat, tapi cucunya yang namanya Ahazia jadi kena dalam tanda kutip ya, imbasnya. Yosafat yang takut akan Tuhan, Ahazia yang terima berkatnya dalam tanda kutip. Kenapa? Ahazia sekalipun maaf bicara dia bukanlah raja yang baik, tapi akhirnya kematiannya dikuburkan. Dikuburkan bukan karena Ahazia yang baik, tapi karena melihat Yosafat yang mencari Tuhan. Jadi ini pelajaran penting Bapak Ibu Saudara, sekalipun bukan ini yang akan kita pelajari, tapi Bapak Ibu Saudara tangkap baik-baik, catat baik-baik bahwa seseorang yang hidupnya mencari Tuhan, seseorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, seseorang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan akan punya pengaruh bagi generasinya, bagi keturunan-keturunannya. Contoh yang lain adalah misalnya Daud. Dalam beberapa ayat di Alkitab ditunjukkan bahwa karena Daud, sebenarnya orang itu tidak layak menerima berkat Tuhan, sebut saja begitu bahasanya. Tapi karena melihat Daud, orang ini adalah keturunan Daud, maka orang ini pun diberkati Tuhan. Ada ayat yang lain karena Abraham, berkat itu sampai kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan punya dampak besar bagi keturunan-keturunannya. Oleh sebab itu, di sisi ini dulu kita harus bisa tangkap baik-baik. Ayo belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena keputusan saudara dan saya hari ini untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan akan punya dampak yang besar bagi keturunan-keturunan kita yang akan datang. Sekalipun Anda mungkin hari ini masih sendiri, posisi Anda adalah masih anak-anak, tapi perhatikan baik-baik hidupmu ketika ada di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti ketika engkau akan membangun sebuah keluarga dan berketurunan, keturunanmu itu akan diberkati Tuhan karena engkau hidup dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita harus mulai belajar. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kata mencari Tuhan, kata mencari dalam bahasa Ibraninya itu dipakai kata daras, memiliki arti atau makna yang pertama, sering menggunakan. Kalau itu bicara sebuah tempat Bapak Ibu Saudara, itu disebut sering menggunakan tempat itu. Jadi kata mencari Tuhan dalam definisi ini artinya orang yang dalam tanda kutip sering menggunakan Tuhan atau sering melibatkan Tuhan. Itulah orang yang mencari Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar orang yang suka berdoa, tetapi apakah benar-benar Tuhan terlibat dalam setiap keputusan, dalam setiap pikiran, dalam setiap tindakan, dalam setiap langkah, bahkan kalau boleh saya pakai istilah, dalam setiap hembus dan tarikan nafas, Tuhan terlibat di sana. Itu istilahnya begitu. Loh, nafas itu kan otomatis kan saudara, tetapi kan istilahnya seperti itu. Artinya orang yang mencari Tuhan itu harus selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, di setiap apapun juga Tuhan harus terlibat. Katakan sama-sama, Tuhan harus terlibat. Itulah arti kata mencari Tuhan. Tuhan harus terlibat. Maka Bapak Ibu Saudara, ya ngobrol dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu menjadi bagian penting dalam hidup kita kalau kita disebut orang yang mencari Tuhan. Ingatlah baik-baik tadi yang sudah kita bahas di awal, orang yang mencari Tuhan seperti Yosafat saja punya dampak yang besar
cucunya yang nggak bagus saja, yang seharusnya mungkin tidak dikuburkan, menjadi dapat fasilitas dikuburkan karena ngelihat Yosafat yang mencari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar, yuk hidup cari Tuhan. Cari Tuhan itu apa dalam definisi ini? Artinya sering melibatkan Tuhan, sering bertanya kepada Tuhan, sering mencari kehendak Tuhan. Apa kira-kira yang menjadi keputusan Tuhan? Nah, berulang kali saya sudah sampaikan, memang kalau melihat clue yang mungkin ada bisa pakai faktor tanda-tanda yang dilihat. Tapi sesungguhnya bukan hanya itu yang bisa kita pakai sebagai cara untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Jauh lebih daripada itu saja, Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar-benar menentukan langkah kita, menentukan keputusan kita itu berdasarkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Maka lama sekali saya sudah sampaikan, kalau sekiranya yang Anda jalani hari ini itu dulunya berdasarkan keputusan yang tidak atau belum sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, atau keputusan itu diambil saat Anda belum benar-benar tahu apa jawaban Tuhan, maka hari ini pun Anda harus tanya kembali sama Tuhan. Tuhan, aku ini di sini benar apa enggak sih? Karena dulu itu cluenya cuman apa yang kelihatan. Aku masukkan lamaran pekerjaan, diterima, itu saya anggap jawaban Tuhan. Mungkin saja jawaban Tuhan ya atas apa yang kita sedang rencanakan, tapi mungkin jawaban Tuhan belum waktu itu. Maka itu perlu ditanyakan kembali supaya apa yang kita kerjakan hari ini tidak salah. Yang mengerti katakan amin. Karena artinya mencari Tuhan itu adalah melibatkan, sering menggunakan, kalau itu diistilahkan sebagai sebuah tempat, sering dipakai, sering digunakan. Jadi mencari Tuhan itu maknanya ya sering dalam tanda kutip menggunakan Tuhan. Nah, di titik-titik mana di zaman dulu kala kita mengambil keputusan itu mungkin sudah berdoa tapi belum dengar jawaban, kita sudah putuskan. Di titik itulah kita kembali untuk bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini dulu saya ambil keputusannya, saya belum tahu apakah Tuhan boleh atau tidak, tapi karena kondisinya begini dan begitu, saya harus langsung ambil keputusan, maka saya sekarang ada di sini. Nah, hari ini pertanyakan itu kembali Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai kita salah. Tuhan tetap mengampuni kalau toh pun itu salah di masa yang lalu. Tapi yang penting adalah bahwa hari ini kita harus tahu benar bahwa keputusan itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kata Ibrani mencari itu adalah berkonsultasi. Definisi atau makna yang lain itu seperti orang konsultasi. Nah, kalau konsultasi itu pembicaraan satu arah atau dua arah Bapak Ibu Saudara? Dua arah. Namanya konsultasi kan. Orang datang kepada konsultan, Pak, saya tuh mau bikin bank. Syarat-syaratnya apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan? Lalu orang itu akan memberikan saran dan masukan. Pak, kalau mau bikin bank itu harus begini, 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 begini. Lalu sebagai orang yang berkonsultasi kepadanya, oh begitu ya Pak. Kemudian kalau mungkin timbul pertanyaan lagi, ditanyakan kembali kan gitu. Ada dialog, ada tanya dan ada jawab. Nah, bagaimana dengan doa kita? Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Tanya jawab, dialog atau monolog? Tuhan bla 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 dalam nama Yesus. Amin. Pergi dia. Lagi doa datang sama Tuhan, Tuhan bla 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 bla. Amin. Pergi dia. Belum pernah dengar dia jawaban dari Tuhan. Belum sempat dia dengar suara Tuhan. Belum sampai Tuhan memberi jawab, dia sudah pergi. Itulah yang disebut bukan tindakan mencari Tuhan. Memang berdoa itu tidak selalu orang bisa mendengar secara audible dengan telinga.
Tapi maksud saya adalah Bapak Ibu Saudara pahamilah bahwa yang namanya doa itu komunikasi. Kalau konteksnya kita sedang disebut mau belajar cari Tuhan, doanya bukan yang sifatnya cuman proposal kepada Tuhan. Begitu dinaikkan proposal tinggal amin keluar dari hadirat Tuhan. Istilah saya ya, keluar dari hadirat Tuhan itu artinya itu kan di mana situasinya kita sedang doa, dan kalau sudah selesai berdoa kita kan beraktivitas gitu kan. Itu saya istilahkan sebagai keluar dari hadirat Tuhan. Sebab ada orang yang tidak setuju dengan itu. Kan kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ya betul, tapi konteks yang saya ceritakan itu begitu. Nah, apakah doa kita sekedar proposal yang kita naikkan kepada Tuhan? Tidak, jangan ubah cara kita berdoa. Kapan, di mana? Nah, itu monggo silakan. Yang jelas adalah kalau konteksnya kita sedang belajar cari Tuhan, maka artinya cari Tuhan itu kita dialog sama Tuhan. Loh, apakah bisa kita dengar suara Tuhan? Bisa. Apakah Tuhan bicara sama kita? Iya. Hanya saja kita mendengar suara Tuhan tidak selalu dengan panca indera telinga yang terpasang di kepala kita ini, tidak selalu begitu. Dia akan bisa bicara dengan firman-Nya, Alkitab, maka bacalah Alkitab. Kasih tahu kanan kiri, sudah belum baca Alkitab? Kok katakan ya? Saya harusnya bilangnya tanyakan gitu ya. Halo, orang Kristen tidak pernah baca Alkitab, dia mau dengar suara Tuhan dari mana? Amin, amin. Ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Karena apa? Nggak selalu dan nggak selamanya juga Tuhan bicara dengan audible. Orang sekelas Nabi misalnya begitu ya, tidak selalu mendengar suara Tuhan di zaman ini ya. Di zaman ini orang yang punya urapan Nabi pun tidak selalu mendengar suara Tuhan dengan telinga ini, telinga jasmani. Ayat Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan bisa bicara lewat gunung yang meletus. Tuhan bicara lewat angin badai. Tuhan bisa bicara lewat gejala-gejala alam. Tuhan bisa bicara juga lewat firman-Nya. Alkitab yang adalah firman Tuhan, atau secara langsung mungkin Tuhan bicara melalui telinga jasmani kita, atau Tuhan bisa bicara memunculkan sesuatu di hati kita. Itu Tuhan bicara, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya adalah bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak hanya maaf bicara, harus berubah cara berpikir. Tidak hanya sekedar menyampaikan permintaan dan kemudian diakhiri dalam nama Yesus amin, kemudian kita keluar. Tidak. Ya masalah waktu, kapan, berapa lama, monggo, itu terserah. Tetapi maksud saya adalah supaya kita paham. Kalau kita mau belajar mencari Tuhan itu tidak hanya sekedar nyampein proposal. Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati keluargaku, rumah tanggaku, sekolahku, pelayananku, gerejaku, ibadahku, dan seterusnya dalam nama Yesus, amin. Ada memang waktu-waktu tertentu kita doa sama Tuhan dengan permohonan-permohonan. Kata firman Tuhan juga begitu kan. Kamu belum terima apa-apa karena kamu belum minta gitu. Atau kamu nggak nerima karena permintaanmu itu adalah hanya untuk kepentingan dagingmu, bisa aja begitu. Nah, ada satu masa atau waktu di mana waktu kita doa isinya permohonan, nggak apa-apa. Tapi ada satu waktu yang kita juga perlu siapkan, kita perlu atur supaya kita bisa berdialog dengan Tuhan. Dialog dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Olehnya ya kita mulai belajar ngerti ini. Kalau kita mau disebut cari Tuhan, dan orang yang cari Tuhan itu adalah mempengaruhi, punya pengaruh, punya dampak yang besar untuk keturunan-keturunannya yang akan datang. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar yuk cari Tuhan. Cari Tuhan. Maka doa yang seperti ini tidak bisa hanya sekedar doa yang maaf bicara ya Bapak Ibu Saudara, yang terbatas. Anda bangun jam 4, doa pagi,
Anda harus segera beraktivitas di pukul 5:30 misalnya begitu. Tidak bisa, karena Anda dibatasi dengan waktu pada akhirnya. Kesempatan untuk dengar suara Tuhan menjadi terbatas. Bahasa Jawanya kemerungsung akhirnya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara perlu ngerti benar bahwa untuk konteks ini berarti kita punya waktu yang khusus. Yang mengerti katakan haleluya. Sebentar, saya terganggu dengan suara itu. Tolong dicari itu suara apa? AC kita ini, ya atau yang luar? Atau yang pastori, AC yang pastori? Yang sini, matikin aja kalau gitu. Saya sangat terganggu dengan suara itu, mohon maaf. Iklan ya Bapak Ibu Saudara. Ya berarti harus diservis. Oke, kita kembali. Jadi namanya mencari Tuhan itu adalah berkonsultasi. Dalam konsultasi selalu ada dialog, tanya jawab. Kita tanya sama Tuhan pastilah, gitu ya. Kita yang tanya sama Tuhan, Tuhan jawab kita. Nah, kapan waktu kita bisa dengar Tuhan jawab? Ya kalau kita menyediakan waktu untuk kita mendengar Tuhan menjawab. Sekali lagi kalau doa kita cuma isinya proposal, penyembahan, terus naikkan doa syafaat, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin, ya kita nggak akan punya kesempatan untuk belajar mendengar suara Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara perlu waktu khusus. Itulah sebabnya kenapa saya selalu mendorong sediakan waktu, sediakan waktu, sediakan waktu untuk kita berdoa. Yang memang sifatnya adalah dialog dengan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan itu memiliki definisi atau makna mencari petunjuk atau meminta petunjuk. Nah, dalam keterangan yang diberikan itu begini Bapak Ibu Saudara. Seperti kalau ini jangan dianggap sama ya. Ini hanya digambarkan. Meminta petunjuk itu bagaikan kalau ada orang itu sedang meminta petunjuk kepada dewa dengan segala macam ritualnya. Harus ada ini, harus ada itu, potong begini, potong begitu. Kalau di budaya Jawa itu kan ada beberapa persyaratan kalau mau ada persyaratan kalau orang mau cari sesuatu gitu kan, misalnya ayam hitam lah, telur apalah, kemudian beras kuning lah, misalnya begitu kan, kemudian diberikan pada waktu jam berapa lah, ada semacam ritual-ritual tertentu yang harus dikerjakan. Dan ketika orang sedang meminta petunjuk model seperti itu, orang akan bayar harganya, bahasa saya gitu kan. Dia kalau di syaratnya misalnya harus cari ayam hitam, dia akan cari ayam hitam kemanapun sampai dapat, karena itu sesuatu yang disyaratkan untuk meminta petunjuk supaya berhasil, supaya dapat sesuatu yang dia sedang inginkan. Ini harus disembelih di sini pada jam sekian malam, misalnya 12 malam. Orang akan berusaha melakukannya karena dia sedang meminta sesuatu, dan sesuatu itu dia berharap itu terjadi dalam hidupnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang namanya cari Tuhan harus rela bayar harga. Katakan sama-sama, rela bayar harga. Bangun jam 3 pagi untuk doa misalnya. Bangun jam 5 pagi untuk doa misalnya. Datang ke gereja jam 6 sore misalnya untuk ikut ini ikut itu. Kalau namanya konteksnya cari Tuhan, berapapun harganya harus dibayar. Kasih tahu kanan kiri, ayo cari Tuhan. Jadi walaupun syaratnya itu ada sekian ratus, tapi kalau mau disebut orang yang cari Tuhan, syaratnya harus dipenuhi semuanya Bapak Ibu Saudara. Itu namanya cari Tuhan lah. Gereja hari ini tidak suka yang kayak begitu. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Semuanya suka cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah makna cari Tuhan. Seperti orang yang sedang diberi syarat-syarat tertentu untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Tapi demi itu tercapai orang rela melakukannya. Pertanyaannya tolong dijawab dengan jujur dalam hati. Apakah Anda siap melakukannya?
bila Tuhan minta kita melakukan sederet persyaratan kepada kita. Nah, itulah yang kadang-kadang agak sulit dibedakan Bapak Ibu Saudara dalam konteks kita hari ini. Kenapa? Pikiran kita atau pemahaman kita tentang sesuatu belum bisa kita rubah, belum bisa kita geser dengan apa yang kebenaran itu minta sebenarnya. Atau dari sisi yang lain, orang tidak percaya kepada yang menyampaikan kebenaran itu. Enggak lah, itu mungkin pikirannya sendiri, itu kan paling cuman karena dia pengen begini dan pengen begitu. Enggak lah. Nah, karena itulah maka gereja tidak bisa disebut gereja yang mencari Tuhan hari ini. Kenapa? Ya, karena gereja pada akhirnya tidak mau bayar harganya. Tidak mau bayar harganya. Olehnya Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita semua, yuk bayar harganya. Demi Tuhan, demi kita disebut orang yang sedang cari Tuhan. Karena keuntungannya cari Tuhan itu luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Cari Tuhan itu keuntungannya bisa bukan untuk kita saja, tapi untuk generasi di bawah kita. Maka generasi-generasi yang lebih senior, saya berharap yuk sama-sama cari Tuhan. Waktu saudara dan saya sebagai generasi yang lebih awal ada, cari Tuhan dengan sesuai firman Tuhan. Generasi yang sedang kita bangun di bawah kita akan menjadi generasi yang diberkati Tuhan, katakan amin. Jadi bukan hanya karena mereka sekarang ini gimananya, enggak. Kadang dalam tanda kutip ya, mereka nakal itu karena kita generasi yang lebih dulu tidak cari Tuhan. Maka enggak ada berkat buat mereka. Jadi jangan terlepaskan tanggung jawab, atau maaf bicara, jangan salahkan mereka kalau mereka nakal. Dalam tanda kutip ya. Tapi mungkin saja karena mereka tidak dapat keteladanan spiritual. Mereka tidak dalam naungan atmosfer ilahi yang pernah dibangun oleh generasi sebelumnya yang mencari Tuhan. Maka generasi di bawahnya hidup dalam atmosfer yang bukan ilahi. Maka kemudian mereka tidak punya tudung ilahi. Karena mereka tidak ada dalam tudung ilahi, maka iblis dengan begitu mudah menancapkan panah jahatnya. Iblis dengan begitu mudah melemparkan bom-bom kejahatannya. Karena tidak ada tudung kemuliaan, tidak ada tudung hadirat Tuhan. Kenapa? Generasi sebelumnya bukan generasi yang suka cari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang saya tidak ngomong bahwa itu salahnya generasi sebelumnya. Enggak. Anak-anak juga jangan kemudian merasa, oh berarti itu salahku nek aku nakal. Enggak begitu juga. Itu juga punya tanggung jawab pribadi. Tapi salinglah, sama-sama memahami. Oh iya, aku harus mencari Tuhan secara pribadi. Sebagai generasi sebelumnya, bicara seperti contoh Yosafat tadi, menjadi generasi yang mencari Tuhan. Sehingga ada tudung itu untuk generasi di bawahnya. Waktu mereka berbuat jahat sekalipun, Tuhan memperhitungkannya karena melihat generasi sebelumnya yang mencari Tuhan. Berarti orang yang mencari Tuhan itu benar-benar membawa blessing bagi generasi seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi penting sekali untuk kita hidup cari Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yuk bayar harga yang ketiga ini ya. Jadi ayo sering kita libatkan Tuhan. Cara kita sekarang berkomunikasi dengan Tuhan tidak hanya sekedar menyampaikan proposal, tapi berdialog, lalu bayar harganya demi meminta petunjuk Tuhan atau mencari petunjuk Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 31-33 dalam konteks mencari Tuhan. Ayatnya mungkin terlalu kecil, tidak usah Bapak Ibu Saudara ini baca, catat saja nanti dibaca di rumah. Iya, saya kebetulan juga nggak bawa kacamata, juga nggak bisa baca. Oke, Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Sihi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa
Yosafat yang tadi orang yang disebut mencari Tuhan, dan karena hidupnya yang mencari Tuhan itu menyebabkan Ahasya siapa tadi? Ya, tidak menjadi dibiarkan tetapi dikuburkan. Dia orang yang mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Jadi cari Tuhan ya, tapi nyembah berhala juga masih jalan. Mempersembahkan sesuatu kepada Allah Israel, Yahweh namanya iya, tapi mempersembahkan di atas bukit-bukit pengorbanan juga masih dijalankan. Kalau bahasa Alkitab, bukit pengorbanan itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Ke gereja jalan, dosa masih jalan. Gitu kira-kira. Ke gereja masih jalan, tapi perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan masih dikerjakan. Maka dalam hal mencari Tuhan itu perlu yang namanya radikal, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh ada sesuatu yang masih mengikat, tidak boleh ada sesuatu yang masih menahan, ikatan-ikatan, belenggu-belenggu apapun itu bentuknya yang sifatnya salah di hadapan Tuhan, melanggar firman Tuhan, harus tuntas dilepaskan. Katakan sama-sama, tuntas dilepaskan. Dan saya tidak mengerti itu apakah masih ada, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara merasa masih ada, ya harus tuntas dilepaskan. Kalau konteksnya memang perlu didoakan, ya datanglah kepada kami minta didoakan. Karena tanpa ada legalitas dari Bapak Ibu Saudara berkata, Pak tolong doakan saya mau dilepaskan, itu tidak akan pernah terlepas. Mau didoakan 1 juta kali, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih, sambal tumpang, ya katanya Pak Adi gitu ya, tidak akan pernah terlepas. Karena legalitasnya tidak pernah disebutkan, Pak tolong doakan saya. Kalau sudah ada legalitas dari diri kita, Pak tolong doakan saya mau dilepaskan ini. Nah itu baru terbuka. Saudara mau percaya nggak percaya, itulah yang fakta yang terjadi. Itu Alkitab ngajarinnya. Jadi makanya namanya pemberesan itu selalu ada ucapan. Tuhan ampuni dosa-dosaku ya Tuhan yang pernah aku perbuat. Apa dosanya? Apa ya? Nah kalau sudah enggak ingat ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Karena pemberesannya sih ya dalam anugerah Tuhan bisa tuntas, tapi dalam konteks pengakuan ini kan juga perlu. Nah, apakah di hadapan Tuhan itu sudah bentuk pengakuan yang selesai atau masih tertahan karena belum terakui? 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka enggak bisa Bapak Ibu Saudara cuma ya sudahlah pokoknya beres. Oh enggak bisa. Sebutin. Makanya pelajaran itu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau mau benar-benar tuntas, kita ngerasa pernah ngalami apa ke orang lain harus ngomong. Maaf ya, aku dulu tuh pernah berpikir buruk tentang engkau. Maaf ya, aku tuh dulu pernah merencanakan mau mencelakai engkau. Maaf ya, aku pernah berpikir negatif tentang engkau. Kenapa penting? Pengakuan, legalitasnya ada di situ. Jika tidak akan menjadi tuntas Bapak Ibu Saudara. Itu sama dengan kalau bahasanya Yosafat, bukit-bukit pengorbanannya, dosa-dosanya masih disimpan. Oke, cari Tuhan iya, doa puasa iya, lalu penuh Roh Kudus, baptis Roh Kudus iya, tapi dosanya masih kesimpan. Itu belum tuntas Bapak Ibu Saudara. Harus tuntas. Yang sepakat katakan amin. Butuh legalitas ucapan. Maka karena ayatnya bilang pengakuan. Ngaku itu kan nggak mungkin dengan bahasa yang klise kan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ampuni semua dosa-dosaku. Dosa yang mana yang engkau sadari itu dosa? Karena kalau itu salah tapi dirasa tidak salah, maka tetap salah. Saya pernah ngomong gitu kan, bukan misalnya saya pernah kejadian, tapi kan ada rambu lalu lintas yang ketutupan pohon. Saya melanggar. Bagi saya tidak melanggar karena saya nggak tahu ada rambu itu. Tapi bagi hukum saya tetap melanggar.
Kalau itu konteksnya Tuhan, nggak pernah ada pengakuan, bagi Tuhan tetap salah. Bagi kita mungkin enggak, karena aku nggak ngerasa dosa. Ya itu loh saudara, pentingnya pengakuan itu begitu. Supaya benar-benar itu terselesaikan di hadapan Tuhan, kita perlu sadar itu dosa. Maka perlu pengakuan. Kalau cuma sekedar Tuhan ampuni dosaku, dosa yang mana? Karena mungkin saja itu dosa, tapi kita nggak merasa itu dosa. Maka di hadapan Tuhan belum tuntas. Maka itu perlu pengakuan. Nah, itu hanya sekelumit pelajaran tentang dosa, melepaskan atau menuntaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak boleh simpan sampai kapanpun, harus diungkapkan kalau memang mungkin ada sesuatu yang belum tuntas, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal mencari Tuhan, semuanya harus beres kabeh, gitu kan saudara. Yang berikutnya di ayat di bawahnya, ayat 35 sampai 37 Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel, perhatikan itu ya. Yang fasik perbuatannya, Ahazia itu fasik perbuatannya, itu tapi Raja Israel. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari suku Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Enggak boleh ada campuran-campuran yang tidak bagus di hadapan Tuhan. Ingat, sekali lagi, prinsipnya adalah jaga pergaulan, jaga pertemanan. Karena Alkitab nulisnya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, Bapak Ibu Saudara, betul-betul saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara, jaga pertemanan, jaga pergaulan. Gini, ada satu pepatah tapi itu betul. Kalau kamu pengen jadi, ini bukan pepatah sih, apa ya, istilah ya. Kalau kamu mau jadi orang sukses, kumpullah dengan orang-orang sukses. Tapi kalau kamu mau jadi orang rusak, kumpullah dengan orang-orang rusak. Kalimatnya sih sebenarnya bukan rusak gitu ya. Cuma saya pakai kata itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita berkumpul dengan sekelompok orang, warna kelompok itu akan mewarnai kita. Itu alkitabiah banget gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, di hadapan Tuhan, persekutuan dengan mereka yang dalam tanda kutip fasik nggak boleh. Berteman it's okay, tapi kalau sampai bersekutu, nongkrong bareng, ngobrol bareng, curhatan dengan orang yang salah, atmosfernya yang berubah, kitanya yang najis. Hagai mengungkapkan pasal 2, kenajisan itu menular, tapi kekudusan tidak pernah bisa menular. Anda tinggal dalam kumpulan orang kudus, tidak berubah jadi kudus. Kecuali Anda memutuskan, aku harus tinggalkan dosa dan hidup kudus. Tapi Anda bergaul dengan orang yang fasik, tiba-tiba Anda jadi fasik. Berbahagialah orang yang tidak tinggal dalam kumpulan pencemooh. Ya, saya juga pernah mengungkapkan, celaka aku orang yang najis bibir. Loh kok bisa? Ya karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bagi Yesaya tinggal dalam kumpulan bangsa yang najis, menajiskan dirinya. Itu sudah alkitabiah, mau dibantah silahkan, tapi monggolah, urusan Anda dengan Tuhan. Tapi saya menyampaikan kebenaran. Anda kumpul dengan orang yang salah, jadi salah. Anda kumpul dengan orang yang benar, akan membawa Anda ngerti hidup yang benar. Bukan tiba-tiba Anda berubah jadi benar, karena kekudusan tidak pernah menular. Sekali lagi, Anda kumpul dalam tengah-tengah orang yang kudus, tidak. Anda kumpul di tengah-tengah malaikat, tidak merubah Anda jadi malaikat. Tapi Anda jadi ngerti, oh hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan itu yang kayak begini. Akhirnya begitu. Anda jadi ngerti. Maka jangan kumpul dengan yang salah. Maka Bapak Ibu Saudara, tangkap baik-baik pesan ini. Yosafat itu orang yang cari Tuhan, dibahasakan demikian. Tapi ketika kemudian dia bersekutu dengan Raja Israel yang fasik kelakuannya, Tuhan menghukum apa yang ia kerjakan. Menjadi hancur kapal yang ia bangun bersama dengan Raja Ahazia, Raja Israel,
hancur, tidak bisa digunakan lagi. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang spiritnya, saya tidak mengajari kita sok suci ya, maaf bicara, maaf, jangan salah mengerti. Bukan. Tadi saya sudah sebutkan dengan tegas. Bagaimana kita bisa menjadi terang, ya harus tinggal di tengah-tengah kegelapan. Tetapi fungsinya kita terang. Ngumpul dengan mereka bukan untuk menjadi serupa dengan mereka. Roma nulisnya begitu, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kita ada di tengah-tengah mereka supaya terangnya yang bercahaya. Jangan salah. Agak sulit untuk dipahami secara logika manusia biasa. Tapi saya percaya dalam bantuan Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita, kita bisa jadi ngerti. Membedakannya tidak kumpul dengan mereka atau kumpul dengan mereka dalam konteks yang itu tadi. Saya rasa saudara tidak bisa mengerti itu. Kita harus tetap ada di tengah-tengah gelap supaya terangnya bercahaya. Garam itu harus dilempar ke air yang tawar supaya air yang tawar berubah jadi asin. Tapi jangan menjadi serupa. Nah itu kan agak bingung kan saudara ya mungkin. Tapi ya begitulah kebenaran. Tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal. Pergaulan yang buruk memang merusak kebiasaan yang baik. Lalu bagaimana? Kuncinya ada di kata bersekutu. Waktu engkau ada di tengah-tengah kegelapan atau di tengah-tengah yang tawar, fungsikan dirimu sebagai garam dan terang. Tapi waktu engkau kumpul dengan mereka, tidak dalam kerangka engkau bersekutu dengan mereka. Engkau sedang memfungsikan dirimu yang adalah terang dan garam dunia, gitu loh saudara. Tapi jangan bersekutu dengan mereka. Itu menajiskan roh kita, menajiskan jiwa kita, menajiskan pikiran kita. Maka Bapak Ibu Saudara memang harus meminta hikmat. Gimana membedakannya? Agak susah membedakannya memang. Tidak bisa diteorikan secara misalnya ilmiah, tidak bisa. Karena memang fungsi garam dan terang harus ada di tengah-tengah yang membutuhkan, tetapi tidak dalam kerangka bersekutu. Itu yang perlu hikmat lebih dalam untuk bisa diketahui Bapak Ibu Saudara. Tapi secara nilainya saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah nangkep duluan. Bahwa dalam kerangka mencari Tuhan, dalam konteks kita mencari Tuhan, kita harus jaga hidup kita. Supaya tetap murni, tetap tulus, tetap benar, tetap suci di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita berangkat sebagai terang, berangkatlah. Kalau kita berangkat sebagai garam, berangkatlah. Tapi jangan pernah kita berangkat hanya untuk bersekutu dengan lingkungan yang cemar. Jangan. Tapi berangkatlah untuk memfungsikan diri kita sebagai garam dan terang. Maka konteksnya kita hidup bergaul dengan Tuhan tadi harus benar-benar terjaga dengan baik. Kalau kita lemah dalam persekutuan dengan Tuhan, kita berangkat dengan niat jadi garam dan terang, tapi kekuatan spiritual kita belum maksimal, kita berangkat, kita yang akan ditiup, mati lilin kita. Kita yang akan justru jadi tawar, karena kita kekuatannya tidak seberapa dari Tuhan. Maka memang perlu persiapan, Bapak Ibu Saudara, perlu persiapan. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara ngerti ini. Jadi waktu jenengan nanti diminta, ayo Bapak Ibu Saudara kita mau doa keliling, kita mau doa peperangan dan lain sebagainya, persiapan. Kita sedang tidak bersekutu memang, kita sedang mau memancarkan terang. Tapi persiapan, makanya persiapan dengan sungguh-sungguh. Kalau diajak doa puasa, ikut doa puasanya. Jangan tiba-tiba ikut doa peperangannya, enggak ikut puasanya. Bahaya itu saudara. Ya kan, diajak PPWD-nya enggak berangkat, waktu ikut diajak doa peperangan berangkat, nah itu bahaya itu. Serangannya tidak hanya kepada saudara secara pribadi, tetapi bisa kepada komunitas kita. Terang dan garamnya harus berfungsi maksimal, persiapannya harus sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu Saudara kita mesti pahamin bahwa dalam konteks kita mencari Tuhan perlu menjaga hidup kita benar-benar tuntas, beres, bersih, dan kemudian menjaga supaya tetap tulus, suci, murni, benar.
di hadapan Tuhan. Agar waktu kita nyari Tuhan, benar-benar kita bisa ngalami Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, kita benar-benar bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ada satu fakta yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, bahwa kita tetap manusia yang tinggal dalam daging, yang masih begitu punya banyak celah untuk iblis melemparkan panah-panah api jahatnya kepada kita. Dan sadar tidak sadar, beberapa panah itu bisa menyentuh kita, sehingga merubah cara kita berpikir, merubah iman, pengharapan, juga kasih kita kepada Tuhan. Bahkan beberapa orang merubah teologinya, artinya cara dia mandang kepada kebenaran itu jadi keliru, cara dia mandang Tuhan itu jadi salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh Tuhan secara pribadi hadir dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar menjalankan aktivitas kekristenan kita, tetapi benar-benar Dia yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini mari saya ajak bersama-sama melalui pujian ini yang berkata, ku buka hati untuk jamahanmu. Itu akan sungguh-sungguh membawa kita menjadi terbuka di hadapan Tuhan, dan akan memintanya untuk benar-benar tinggal dalam hidup kita, memintanya untuk Dia yang bekerja dan berkarya dalam hidup, mempersilahkan Dia, Yesus Kristus namanya, di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya yang akan menjalankan setiap langkah-langkah hidup kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang hari ini sungguh-sungguh merasa, Tuhan aku perlu Engkau, saya undang bisa panggil berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
yang menyertai, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapanmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di atas. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh rindu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembah di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari sembah Tuhan, sungguh-sungguh dari hati kita. Mari sembah Tuhan sampai Ia memenuhi kita dengan roh-Nya, sampai Ia sendiri yang akan menghancurkan segala yang tidak berkenan kepadanya dari hidup kita. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran, sembah Dia segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Haleluya. Bangun sebuah persekutuan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena hari-hari ini iblis akan mencoba menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan berbagai macam cara dia akan mencoba menjauhkan kita. Dan rasa yang aman dan nyaman itu masih tetap ada dalam hidup kita, sehingga kita merasa masih ada di dalam Dia. Padahal mungkin sesungguhnya kita telah jauh dari hadirat-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, terus kejar Tuhan. Terus bangun keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Bangun keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Supaya hidup kita benar-benar ada di dalam genggaman-Nya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari taruh tangan kanan kita di dada sebagai tindakan iman bahwa kita merindukan Tuhan. Kita merindukannya lebih daripada apapun juga. Malam hari ini biarlah terjadi sesuai dengan iman kita. Dia mulai beroperasi dan menguasai seluruh kehidupan kita. Dan dia akan mengerjakan setiap langkah-langkah hidup kita ke depan bahkan sampai selamanya. Mari berikan tempat yang terbesar, berikan ruang terbesar dalam hidup kita agar dia, Yesus Kristus namanya, tinggal dalam hidup kita. Ku cinta selamanya Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Melalui setiap tangan yang tertumpang di atas dada masing-masing hamba berdoa, kiranya Engkau impartasikan kuasa urapan-Mu lebih lagi. Dan biarlah dalam anugerah kemurahan-Mu yang besar Engkau lebih lagi tinggal dalam setiap kami, menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, ubah cara berpikir kami, cara kami memandang kebenaran. Ubah Tuhan setiap hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, agar sikap kami dalam kami mencari Tuhan
benar di hadapan-Mu, sesuai dengan firman-Mu, dan itu akan mengubahkan kami, bahkan mengubahkan generasi-generasi di bawah kami seterusnya ya Tuhan, sehingga dengan demikian kami sebagai gereja-Mu akan bisa menciptakan, membangun, mempersiapkan generasi yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang sudah Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami. Meteraikan itu di setiap hati kami dengan darah anak domba Allah, sehingga segala firman itu sungguh-sungguh akan mengubahkan kami dan akan memimpin, menuntun, menopang kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu, demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.